Kita lanjutkan kembali berdialog Bapak-Bapak. Yang kita saksikan tadi adalah masa kampanye. Jelas terjadi ada gesekan antara pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi. Nanti 17 April, kalau ketemu di TPS, TPS-nya akan seperti apa kira-kira Bang Anies? Bang Inas? Saya kira kalau di TPS nggak akan seperti ini. Nggak akan seperti itu? Nggak akan. Di TPS ya masing-masing pendukung juga kan sudah ada aturan dari Bawaslu. Kita tidak boleh pakai atribut datang ke TPS. Jadi datang ke TPS kita nggak tahu. Nah kan udah jelas bahwa pakai baju putih-putih, kemudian nanti disebutkan ada apa ya istilahnya ya dapur umum di sana dan sebagainya. Kan sudah jelas itu identifikasi masing-masing paslon. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari. Jangan kita memberikan simbol-simbol dari masing-masing paslon. Misalnya kalau misalnya ada dapur umum itu akan menjadi simbol. Masih putih-putih akan menjadi simbol. Ini kan harusnya dihindari sebenarnya. Walaupun tidak ada aturan di dalam undang-undang pemilu maupun di PKPU tidak ada aturan, tapi elit politik mari kita hindari. Tapi kan kalau di sini juga bilang pakai putih-putih juga kan. Di sini pakai putih-putih berarti sama-sama putih. Berarti udah nggak ada masalah gitu kan. Jadi paling saya nongol hitam sendirian nanti kan, karena saya senang pakai hitam. Nah, tapi memang hal-hal seperti dapur-dapur umum itu akan menjadi simbol. Simbolnya ini simbol 02 ini akan menimbulkan nanti gesekan-gesekan di bawah. Anda sudah mengatakan tadi hampir terjadi gesekan dalam penghadangan saja dalam masa kampanye. Saya khawatir TPS kita bisa huru-hara jika demikian, Mas Dani. Ya, makanya kami kemarin Bang Sandi menghimbau untuk pakai baju putih saja, karena terutama ketika Pak Jokowi sesumbar menyebutkan agar semua pemilihnya untuk baju putih. Mengapa Anda katakan sesumbar? Iya, sesumbar itu berbahaya. Kenapa? Karena Pak Jokowi melanggar dua hal. Apa itu? Pertama, prinsip pemilu yang luber, ya. Kemudian kedua, itu berpotensi pecah belah. Coba Anda bayangkan kalau kemudian pemilih Pak Jokowi semuanya pakai baju putih, kemudian yang lain nanti kami menyuruh pakai baju biru misalnya. Wah, itu berbahaya di TPS. Selain tadi kan ada dua yang dilanggar. Pertama azas luber, kemudian satu adalah potensi pecah belah. Nah, itulah sebabnya kemudian untuk mencegah itu Bang Sandi menghimbau pun Pak Prabowo kemarin ketika saya bertemu menghimbau kita semuanya pakai baju putih juga supaya nanti jangan di TPS ketemu wah ini pasti bukan pemilih soal dapur umum bukankah itu juga simbol? Nah, itu kalau dapur umum tentu kan ini relawan kami belum berkoordinasi ya. Kami akan ingatkan supaya dapur umum tentu nggak boleh di TPS. Nanti kan juga Bawaslu akan mengurus terkait ini. Ada baiknya ini di tempat-tempat yang terkait dengan ini serius. Ya ada pecah belah lah kalau kita mau pakai baju putih. Kan Pak Jokowi bilang mau pakai baju putih ya silakan, nggak juga nggak masalah. Tidak harus pakai baju putih. Tidak adalah aturan yang dilanggar menurut kayak Mas Daniel bilang adalah aturan dan tidak ada aturan dilanggar. Tetapi kalau misalnya Pak Prabowo bilang nanti kita juga pakai putih ya udah bagus. Mari kita pakai baju putih kecuali mungkin di TPS saya nanti Inas doang pakai baju hitam gitu kan. Kayak saya senang warna hitam kalau dia putih. Tetapi pada intinya simbol-simbolnya akan sangat kentara itu adalah kalau misalnya di TPS itu ada dapur umum, ini yang berbahaya gitu. Karena akan menjadi simbolnya 02 dan itu akan rawan menjadi konflik di situ loh. Kalau masalah baju saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau memang dari saya Pak Prabowo sudah mengatakan pakai putih, ya jadi nanti kita putih semua nggak ada masalah. Tetapi juga masyarakat tidak akan semuanya nanti pakai baju putih saya kira gitu. Kalau yang mau pakai putih-putih silakan, mau pakai jaket silakan. Yang penting tidak membawa simbol-simbol dari paslon. Apalagi kalau simbol itu sudah diucapkan seperti yang tadi namanya dapur umum, karena dapur umum dekat TPS itu sangat berbahaya dan sangat rawan. Ya, saya sedikit. Jadi tidak ada misalnya Pak Prabowo atau Bang Sandi mendirikan dapur umum secara ofisial atau ajakan seperti itu tidak ada. Yang berbahaya tadi justru saya sebutkan ketika ajakan baju putih itu. Kenapa? Ya itu tadi yang dua hal saya sebutkan. Itulah sebabnya untuk mengimbangi dan mencegah ya sudahlah kita bareng-bareng mengalah kemudian memastikan supaya baik-baik saja pertarungan kompetisi ini. Maka semuanya pakai baju putih. Tapi kalau nggak punya baju putih, ya pakai baju lain silahkan. Jadi yang jelas jangan sampai ini loh. Jangan sampai ada instruksi harus pakai baju ini sebagai simbol. Itu tadi pertama melanggar asas luber, kemudian kedua tidak meminta, pecah belah. Mari kita pakai baju mari doang gitu ajakan mari. Mau nggak mau pakai juga nggak masalah.
Kita bukan negara komunis yang orang semua diatur pakai baju putih semua. Oh, enggak gitu. Tapi cuma mari kita pakai baju putih. Saya kira cuma ajakan sekedar ajakan. Toh saya juga tidak akan pakai baju putih pada saat ini. Soal prinsip luber yang disebutkan tadi? Tidak ada kaitan dengan luber. Luber itu kan sudah ada acuannya di dalam undang-undang dan aturan KPU. Lubernya itu di mana gitu loh. Tapi kalau misalnya pakai baju putih menjadi salah satu azas di dalam luber tadi, nah itu baru boleh dikenakan pelanggaran. Saya kira itu. Saya ke Pak Afan. Pak Afan, penghadangan terjadi terhadap paslon, kemudian juga gesekan terjadi. Saya khawatir di TPS juga akan terjadi hal yang tidak diinginkan, huru-hara dengan identifikasi simbol-simbol dari pendukung paslon. Insya Allah di TPS amanah kita doakan. Pertama gini. Jumlah TPS ini kan dibatasi ya. Di TPS masing-masing 300 ya. Seandainya bertambah sedikit pun enggak, bertambah paling sedikit lah. Seandainya ada pemilih DPK dan sebagainya itu. Yang kedua, di TPS ini kan masing-masing desa kan ada beberapa TPS ya. Tentu pemilih ini tentu lebih baik berkonsentrasi pada TPS masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 itu. Karena bahwa keamanan saya kira sudah menjadi tanggung jawab kepolisian di luar area TPS. Yang punya kewajiban tanggung jawab di TPS itu adalah KPPS, KPU gitu kan. Yang ada di dalam TPS itu hanya 3 pihak ya. KPPS, pengawas TPS, kemudian saksi dari peserta pemilu. Kami kira dalam konteks ini penting kehadiran saksi peserta pemilu ya bagi pasangan calon maupun partai politik dan DPD untuk bisa melihat proses pemungutan dan penghitungan suara itu betul-betul transparan. Oke, tapi disebutkan tadi faktor-faktor lain, misalnya dapur umum, kemudian juga kita ada ormas yang juga akan mengerahkan bantuan untuk mengamankan dalam tanda kutip di saat itu. Saya kira keamanan sudah menjadi tanggung jawab kepolisian, ya, dan itu pun di luar, tidak ada yang masuk di TPS. Andai pun ada dapur umum, ya tidak boleh di dekat-dekat dengan TPS, itu nggak ada. Di TPS steril, ya, itu menjadi tanggung jawab penyelenggara, KPU dan Bawaslu, ya. Karena kita bikin dapur umum, ngopi-ngopi bareng. Dan sekali lagi maka kehadiran saksi peserta pemilu penting untuk bisa melihat proses itu. Maka di Undang-Undang 7 pun ini hal baru bahwa Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan pelatihan saksi peserta pemilu. Itu dalam rangka untuk bisa saksinya bisa memahami tugas dan fungsinya apa saksi di TPS. Bang Inas, lantas apa kemudian yang akan dilakukan untuk mengantisipasi gesekan serupa akan terjadi? Penghadangan, kemudian gesekan di grassroots, karena tidak sekali terhadap Pak Sandi juga berkali-kali disebutkan di Bali, bahkan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Bawaslu penghadangan terhadap beliau. Bahkan tadi kita dari masing-masing paslon, ya, tim sukses paslon dari baik dari BPN, TKN, mari kita mengedukasi para pemilih pada grassroots untuk menghindari hal-hal seperti ini agar gesekan-gesekan ini tidak terjadi. Pak Jokowi meminta kita pemilu ini pemilu gembira, mari kita bergembira, gitu loh. Jangan ada gesek-gesekan apalagi nanti di TPS. Kalaupun nanti misalnya dari paslon 02 bikin dapur umum, jangan dekat TPS. Tadi tempat lain dan saya akan mampir juga ikut minum kopi bareng sama Mas Daniel. Bareng ke sana di dapil saya. Nanti dapilnya bareng. Saya bukan caleg. Bang Inas dapil mana? Tangerang ya. Bang Daniel. Jadi nyoblos gua dia. Komitmen yang sama soal ini. Soal bagaimana gesekan tidak akan terjadi lagi penghadangan dan sebagainya. Pak Bang Sandi sejak awal itu menyampaikan bagaimana kemudian kita menjadikan kompetisi ini kompetisi yang berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menggembirakan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau juga kepanjangan dari apa yang disampaikan Pak Prabowo dan Bang Sandi, mari para pendukung 02 itu menunjukkan sikap yang santun. Karena sikap yang santun itu justru kemudian membantu sebenarnya agar Pak Prabowo dan Bang Sandi menang. Justru kalau kemudian ada penghadangan, itu justru bukan justru ingin membantu Pak Prabowo dan Bang Sandi, tapi kemudian bisa berdampak negatif. Kemudian kedua, Mas Abe, yang paling penting adalah bagaimana elit aparatur hukum itu bisa berlaku adil. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Abhan, memang yang di luar dan bertanggung jawab terhadap pengamanan itu adalah polisi. Oleh sebab itu, polisi penting untuk menumbuhkan trust, kepercayaan kepada publik. Ketika polisi kehilangan kepercayaan dari publik, maka akan keluar yang namanya
sikap-sikap ingin ikutan, ingin berpartisipasi dalam pengamanan, dan itu berbahaya. Jadi saya himbau pihak kepolisian seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tito, menyampaikan telegram ke seluruh elemen, marilah bertindak netral. Kemudian kepala daerah netral, semua ASN juga netral. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih Bang Idris, dan juga Pak Afan dari Bawaslu sudah mampir di studio kita untuk dialog.